Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah. Silahkan amalkan amalan-amalan ini teman-teman. Yang pertama, perbanyak puasa. Kalau bisa puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 bagus. Kalau enggak, atau kamu adalah seorang istri yang bersuami dan suamimu ada di tempat, maksudnya ada di kota ini ya. Sedikit sekalian, silahkan puasanya hanya tanggal 8 dan 9. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 niat puasa hari Arafah. Ibarat kata kamu nggak bisa puasa 2 hari, misalnya nih 9 nggak bisa, 2 hari pun nggak bisa, cuman bisanya 1 hari. Tanggal berapa nih? Hari Arafah tanggal 9, karena puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini teman-teman saudariku sekalian adalah merupakan puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Nabi Muhammad menyebutkannya, inna saum yom arafah yukaffir dunub sanatain. Sesungguhnya puasa hari Arafah ngapusin dosa 2 tahun lamanya. Tahun yang sekarang dan tahun yang akan datang. Katanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah, tidak ada amalan dijanjikan akan terampuni dosa yang akan datang selain puasa hari Arafah. Aku rasa ini adalah kabar gembira, kata beliau, kata Sayyidina Ibnu Abbas, aku rasa ini adalah kabar gembira untuk orang yang puasa 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, bahwa umurnya masih akan panjang sampai tahun depan. Jadi siapa yang masih pengen panjang umur sampai tahun depan, jangan tinggalin puasa hari Arafah. Jatuhnya hari Rabu, ya, hari Arafah itu jatuhnya hari Rabu. Berarti hari sebelumnya Tarwiyah jatuhnya hari Selasa. Kalau kamu masukin dari hari Seninnya lebih bagus lagi, gitu ya. Jadi dapat 3 hari di bulan Ashurul Hurum, di Ashurul Hurum, di bulan-bulan mulia. Jadi Senin, Selasa, Rabu, gitu ya. Kemudian Kemisnya haram puasa karena itu adalah hari raya Idul Adha. Tasyrik aja. Belum tasyrik, belum juga hari raya. Besoknya baru hari tasyrik, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu juga diharamkan untuk berpuasa. Kata Nabi Muhammad, ayyamut tasyrik ayyamu aklin syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari banyak berzikir kepada Allah. Hari-hari banyak berzikir kepada Allah, terutamanya adalah dengan bertakbir, gitu ya. Baik, itu adalah tentang puasanya. Kemudian yang kedua, perbanyak berzikir. Zikiran yang paling afdal untuk kamu baca adalah membaca La ilaha illallah. Itu zikiran paling afdal untuk kita perbanyak membacanya pada hari-hari ini. Dari hari tanggal 1 Zulhijjah sampai ke hari tasyrik. Ya, sampai ke hari tasyrik atau sampai ke tanggal 10. Nah, habis tanggal 10, mulai tanggal 10, 11, 12, 13, zikiran yang paling afdal adalah bertakbir. Dari 1 sampai 10, zikiran paling afdalnya adalah baca la ilaha illallah. Tanggal 10 sampai dengan tanggal 13, zikiran paling afdalnya adalah
takbir. Kapan zikiran la ilaha illallah itu dibaca? Pokoknya hari-hari baca aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, la ilaha illallah. Mau lengkap la ilaha illallah, daula syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, daula syarikalah. Terutamanya tanggal 9. Nanti hari Arafah, malam Arafah, bagus kalau kamu bisa baca la ilaha illallah, daula syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai dengan 1000 kali. Hari Arafahnya. Dari mulai malam Arafah tuh, ya boleh. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, ada tuh bacaan la ilaha illallah. La ilaha illallah dadal layali wad duhur. La ilaha illallah dadal ayami wasyuhur. Gitu ya. Itu bacaannya tuh agak cukup panjang. Nanti saya taruhkan di IG, di Instagram saya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya, ini kan zaman teknologi nih, tinggal emak-emak nih nanya nih, IG apaan sih? Iya, IG maksudnya Instagram, Nek. Jida-jida nanya lagi nih, Instagram belinya di mana? Suruh cucunya aja, Nek, buat liatin, nanti screenshotin. Screenshotin apaan tuh? Fotoin di HP, fotoin, nanti nenek biar dikasih aja. Susah katanya kalau ngelihatnya dari HP, fotokopiin. Nah, dari HP kecil-kecil ya Nek ya. Jida-jida boleh tuh nanti minta anak-anaknya bukan buat fotoin dari Instagram saya kemudian di fotokopiin. Gedein dulu ya, nanti bilangin sama tukang fotokopinya. Ukuran A4. Dibaca 10 kali selama 10 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian teman-teman saya sekalian, mulai asar hari Arafah. Ada yang bilang subuh hari Arafah. Habis sholat, tiap habis sholat baca takbir. Pokoknya begitu habis selesai salam sholat. Sampai 3 hari tasyrik, jadi lama nih. Ada yang bilang dari asar hari Arafah, ada ulama yang bilang dari asar Arafah, ada yang bilang dari subuh hari Arafah. Jadi itu dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Sampai asar hari tasyrik. Setiap habis selesai sholat fardu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung takbiran dulu sebelum baca zikir yang lain. Takbirannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. 1 kali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dah segitu. Segitu dibaca. Habis itu baru astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lanjutkan doa-doanya. Seperti biasanya. Hafal ya insyaallah ya. Dibaca dari sejak hari Arafah
habis asar ataupun habis subuh. Dari itu sampai ke asar hari terakhir tasyrik, hari ke-13, tanggal 13 dari bulan Zulhijjah. Saudara sekalian yang saya muliakan, selain daripada itu apalagi hari Arafah, ya. Selain daripada puasa, silahkan baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Bacanya hari Arafah, jadi abis subuh tuh. Sebab kalau malam namanya bukan hari, namanya malam. Nah kalau ini hari Arafah. Baca surat Al-Ikhlas dari pagi hari itu hari Arafah sampai dengan 1000 kali. Usahakan selesai sebelum asar. Abis asar hari Arafah, banyaklah berdoa gitu ya. Sisakan kalau mau Al-Ikhlasnya 10 kali gitu. Kemudian La ilaha illallah daula syarikalah yang udah dibaca dari tadi malam tuh, sisain juga 10 kali gitu. Kemudian sesudahnya banyakin doa. Banyakin doa sebanyak-banyaknya. Biar ngepasin hari Arafah itu kamu juga sedang dalam keadaan berdoa bersama dengan ribuan, puluh ribu, ratus ribu, juta orang yang hari itu juga sedang berdoa di Padang Arafah. Kalau bisa deket-deket matahari tenggelam tuh, usahakan jelang-jelang maghrib tuh kamu masih sedang berdoa. Itu saat paling mustajab di hari Arafah. Sekalian doa. Biar Allah lihat yang di Padang Arafah lagi pada doa, kamu juga di Jakarta lagi pada doa juga, gitu, masing-masing, gitu kan ya. Ustazah perlu keluar rumah buat kena cahaya matahari, boleh juga, kalau mau begitu boleh juga. Sambil bilang begini, ya Allah, di bawah matahari yang sama, kami sedang berdoa. Yang di Arafah itu mataharinya sama nggak? Sama sama kita. Maka di bawah matahari yang sama, di bawah langit yang sama, kami sama-sama sedang berdoa meminta kepadamu ya Allah. Jika engkau mengabulkan doa mereka, kabulkanlah pula doaku ya Allah. Insya Allah doanya enggak ditolak sama Allah. Malam hari Idul Adha silahkan hidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah. Kalau bisa salat tasbih, gitu kan ya. Apa aja pokoknya, banyakin takbir, banyakin baca Quran, banyakin istighfar, banyakin zikir la ilaha illallah. Apapun lah yang bisa kamu baca, bisa kamu lakukan. Adain sedekah, maksudnya harus ada sedekahnya gitu. Biar seperti apapun, usahakan malam hari raya Idul Adha ada sedekahnya. Itu adalah salah satu dari malam di mana doa mustajab, salah satu malam di mana Allah mengatakan gimana Allah menghidupkan hati hamba-hambanya, seperti katanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, man ahya layalil id ahyallahu qalbah yauma yamutul qulub. Siapa yang suka menghidupkan malam hari raya, Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati yang lain mati. Guru saya Habib Umar bin Hafid mengatakan, hati yang lain mati itu kapan? Banyak hati mati itu kapan? Yaitu pada saat sakaratul maut. Banyak hati mati, insya Allah yang suka menghidupkan malam hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, insya Allah Allah akan hidupkan hatinya di saat sakaratul maut. Sehingga kita meninggal dunia dengan membawa iman, Islam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Kemudian teman-teman, pagi hari itu kita disunnahkan mandi hari raya. Kita disunnahkan bersih-bersih, kayak potong kuku gitu ya. Kecuali buat yang akan kurban. Nah, buat yang akan kurban, buat yang akan berkurban, itu jangan gitu ya. Jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan donor darah. Dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya dipotong. 3 itu aja. Kalau bersih-bersih mandi apa segala macam sih enggak apa-apa. Kalau urusan gosok gigi sih harus. Kata Ustazah sebaiknya jangan angkat-angkat apapun dari badan termasuk daki. Enggak, kalau daki mah angkat aja. Iya, kalau kotoran gigi mah angkat aja teman-teman. Yang dimaksudkan adalah
anggota tubuhmu kayak rambut gitu kan, bulu-bulu segala macam tuh nggak usah angkat dulu tuh. Di tanggal 1 sampai hewan kurbanmu dipotong ya. Termasuk donor darah seperti yang tadi saya sampaikan. Kuku juga, jangan potong kukunya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ustazah kalau nggak tahu terus potong gitu gimana Ustazah? Nggak boleh kurban, kurban juga. Ini hukumnya sunnah aja teman-teman. Sunnah aja, jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan donor darah. Ya, tapi hukumnya nggak wajib atau nggak haram juga gitu. Tapi sebaiknya jangan. Kenapa gitu? Rugi. Kenapa rugi? Sebab dengan pemotongan hewan kurbanmu itu anggota tubuhmu itu akan mendapatkan ampunan. Seperti mana yang disampaikan Nabi kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah syhidi laki udhiyatik, wahai Fatimah saksikanlah ketika hewan kurbanmu dipotong, dengan kepalanya diampuni dosa kepalamu, dengan tubuhnya diampuni dosa tubuhmu, dengan tangan kakinya diampuni dosa tangan kakimu, dengan seluruh anggota tubuhnya diampunilah dosa seluruh anggota tubuhmu. Jadi biar rambutnya dapat ampunan dulu aja sebelum kamu potong. Kukunya juga seperti itu gitu ya. Darahnya juga seperti itu. Jangan dikeluarin dulu dari tubuh atau donor darah itu sebelum kamu mendapatkan ampunannya. Ustazah kalau itu ambil darah ya sebaiknya juga hindari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau sampai hewan kurbanmu dipotong. Ini khusus untuk yang mau potong kurban ya, yang mau potong kurban. Kalau nggak mau potong kurban sih terserah aja. Potong kapan aja terserah rambut kamu gitu. Ya. Kurbannya dipotong kapan bolehnya? Mulai orang habis selesai sholat Id. Sebelum sholat Id kamu disunahkan untuk jangan makan, jangan minum apapun dulu. Puasa dulu sampai sholat gitu ya. Baju baru juga sunnah dipakai. Minyak wangi juga sunnah dipakai, gitu kan ya. Pilih minyak wangi yang tidak beralkohol, begitu kan. Kemudian jangan tinggal sholat Id. Teman-teman jangan tinggal sholat Id. Sholat Id adalah, sholat Idul Adha adalah sholat sunnah terbaik sepanjang tahun. Sholat sunnah terbaik sepanjang tahun. Jangan bandingin sama fardu. Ntar ada orang subuh kagak, sholat Id iya. Sholat subuh wajib gitu ya, itu nggak pakai tawar-tawaran. Nah sholat Id ini jangan ditinggalkan karena dia adalah sholat sunnah terbaik sepanjang tahun. Gitu ya, tahu kan cara sholatnya. Nah kemudian habis selesai sholat, potonglah hewan kurbanmu. Kalau nggak hari itu masih bisa besok, kalau nggak besoknya masih bisa besoknya, kalau nggak besoknya masih bisa besoknya lagi. Selesai dengan maghrib hari terakhir tasyrik. Tapi usahakan nggak sampai asar. Usahakan sebelum asar tuh udah dipotong untuk tanggal 13. Tapi kalau untuk sebelum itu, maksudnya masih tanggal 10, 11, 12, mau potong malam juga nggak apa-apa. Potong habis asar, potong habis subuh, kapan aja waktunya kamu potong boleh aja. Unta atau sapi atau kambing. Udah nggak boleh turun ke ayam tuh. Meskipun ada pendapat dari Sayyidina Ibnu Abbas mengambil dari hadisnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Bilal, di mana Sayyidina Bilal kurbannya ayam. Nabi nanyain, kamu kurban apa Abu Bakar? Unta Rasul. Kamu unta Rasul. Kamu kambing Rasul. Nabi nanya nih mas sahabat, kena Bilal. Kamu Bilal, ayam Rasul. Nabi senyum gitu, Nabi senyum kayak lucu aja gitu. Tapi Nabi tidak melarang. Dari itu Sayyidina Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayam tuh boleh loh. Gitu. Tapi pendapat ini bertentangan dengan pendapat ijma'ul ulama. Mayoritasnya ulama nggak ada ayam. Jadi teman-teman jangan kurban ayam dengan berpendapat kata Ustazah Halimah. Repot. Jangan ya, jangan. Kalau misalnya ada yang mau potong ayam di hari Idul Adha, niatnya belajar kurban, bukan kurban. Ya Allah nungguin punya duit buat beli kambing kayaknya rada lamaan, ayam dulu aja nggak apa-apa ya Allah, gitu. Ya Allah terimalah ini ya Allah sebagai belajar kurban saya. Potong ayam, tapi jangan dititip di masjid.
Tiba-tiba banyak ayam di masjid. Kata Ustazah Halimah boleh loh. Jangan gitu ya. Ntar saya disalahin ulama-ulama se-Jakarta nih, jangan. Gitu, jadi gitu teman-teman. Potong aja di rumah dan saran saya kalau potongnya ayam, masak. Bagiin berupa opor biar orang nggak bingung. Nerima daging kok tiba-tiba putih ya ini, apa ini ya? Gitu ya. Kalau kambing bagusnya dibagi mentah. Dan semua hewan kurban bagusnya dibagi mentah, berbeda dengan akikah. Kalau akikah bagusnya dibagi matang. Ustazah katanya orang kalau belum akikah nggak boleh kurban. Boleh aja. Boleh aja. Bagusan mana Ustazah? Kurban apa akikah? Semuanya sama-sama bagus. Sama-sama bagus gitu. Bukan berarti kamu kalau akikah nggak perlu kurban, kalau kurban nggak perlu akikah, dua-duanya sama-sama kamu kerjain. Ibarat nih Ustazah, ibarat nih. Duitnya tuh nabungnya lama Ustazah, cuman bisa kebeli kambing atu. Kurban apa akikah? Akikah. Kalau kamu yakin kamu belum pernah diakikahin oleh orang tuamu. Kenapa gitu? Karena akikah itu terkait sama orang tua. Katanya Nabi Muhammad itu anak tergadai sampai dibayarkan akikahnya. Nah kalau barang tergadai itu kan belum bisa dimanfaatkan. Itu khawatirnya gitu kan. Khawatirnya nih amal perbuatan kita nggak langsung nyambung ke orang tua gitu kalau kita belum akikah khawatirnya. Jadi akikah aja dulu. Ya, kalau yang belum akikah gitu. Seperti itu ya teman-teman. Ustazah akikah kalau misalnya digabungin pas hari kurban. Dengerin saya biar nggak salah paham. Akikah Ustazah saya ini tahu saya belum akikah. Kemudian datang nih hari kurban nih. Boleh nggak sih Ustazah saya niatin akikah juga dan kurban juga, kan pas harinya kurban gitu. Boleh nggak saya niatin dua-duanya Ustazah? Saya pernah nanya ini kepada Habib Zain bin Smith. Karena saya buka-buka kitab nggak nemu-nemu. Akhirnya saya tanya kepada beliau tentang hal ini saat saya sedang bersama dengan beliau waktu itu. Saya tanya, Bib, kaifal jama' bainal udhiyah wal aqiqah? Gimana tuh? Ngumpulin antara akikah sama kurban. Kalau nanya sama ulama tuh pendek aja pertanyaannya. Nggak usah panjang-panjang kayak curhat gitu. Soalnya Bib kan ada yang nanya gini nih Bib, misalnya Bib, orangnya tuh rada susah Bib, nabungnya susah, cuman bisa kebeli satu kambing, nggak usah tuh kalau mau lama tuh pertanyaan pendek aja. Kalau ibu-ibu nanya sama saya panjang gitu kan, karena ibu-ibu tahu saya belum ulama. Jadi akhirnya saya tanya kepada Habib Zain, jawaban Habib Zain bilang begini, fihi khilaf bainal imamain. Ya, bain Ibnu Hajar Al-Asqalani wa bainar Ramli. Kata beliau begitu. Terus Habib Zain bilang ada di kitab Bushrul Karim, kata beliau. Jadi saya udah buka-buka kitab, rupanya saya nggak kebuka si Bushrul Karim itu. Gimana tuh? Ada perbedaan antara dua imam besar pada masa tersebut ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Nah gimana nih kalau buat orang di zaman kita sekarang? Jadi gini, terhadap hilaf-hilaf tuh kayak gini nih teman-teman. Kalau kamu adalah orang yang mampu buat akikah, entar lagi datang kurban, mampu lagi buat kurban, ya ngapain dikumpul-kumpulin? Itu namanya pelit. Akikah, kurban. Jangan kamu lahirin anak deket-deket Idul Adha, ya udah gampang ntar akikahnya sekalian. Jangan. Itu masing-masing aja. Khurujan minal khilaf, biar kamu keluar dari khilafiyah ulama yang mengatakan nggak sah kalau dikumpul-kumpulin. Gitu. Tapi kalau kamu seperti orang yang tadi udah saya sampaikan, nabungnya rada susah, ya kan? Ekonominya terbatas, udah nabung susah banget nih, baru bisa nih kekumpul. Bisa buat beli satu kambing, saya belum diakikah juga, ini kebetulan deket waktunya kurban. Apa saya niatkan? Niat dua-duanya,
Allah Maha Karim, Allah Maha Rahim, insya Allah kamu selesai dari urusan akikah dan juga kamu terbayarkan atau kamu pun juga terhitung berpahala kurban. Gitu ya, jelas ya? Baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan amalannya udah semua kayaknya ini urusannya. Oh iya, Ustazah, daging kurban itu gimana Ustazah? Boleh sunnah dibagikan kepada orang fakir miskin. Tapi boleh juga dibagikan kepada siapapun. Orang kaya, bahkan orang non muslim sekalipun. Sunnahnya dibagi mentah, teman-teman. Sunnahnya dibagi mentah, kalau akekah sunnahnya dibagi matang. Gitu kan ya. Kemudian harus dibagi, nih dengerin saya. Harus dibagi sebelum tanggal 13 Dzulhijjah. Semuanya harus dibagi sebelum tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Makanya saya bilang tadi sebaiknya potongnya itu sebelum asar. Biar kalau kamu potong sebelum asar hari terakhir tasyrik ya, hari terakhir tasyrik, kamu udah selesai baginya di saat matahari terbenam. Sebab kalau belum, nah itu takutnya jatuhnya itu udah keluar dari waktunya. Karenanya enggak sah ada ceritanya kurbannya dibagi entar-entaran. Beda dengan misalnya kita kasih sama tetangga kita lagi keluar kota terus dia bilang simpenin dulu aja di kulkasmu. Nah itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Sehingga sekalian saya muliakan, yang nggak boleh itu saya pernah lihat nih iklannya. Makanya saya sampaikan, saya peringatkan ya kepada semuanya nih. Gini nih, saya pernah lihat iklan gini. Kurbanmu dibagi sepanjang tahun kepada korban bencana alam. Jadi ternyata daging kurbannya itu dikornetin, dijadiin daging kalengan yang akan dibagikan kepada orang-orang yang terkena bencana alam sepanjang tahun. Itu nggak jadi kurban, itu jatuhnya cuman sedekah dan bukan itu kurban yang dimaksudkan Allah dengan firman-Nya fasholli lirabbika wanhar. Wanhar itu harus yaumun nahr. Yaumun nahr itu hari raya kurban. Jatuhnya tanggal 10, 11, 12, 13. Jangan tawar-tawaran sama syariat Allah dan jangan sok-sokan kreatif sama syariat Allah. Pikir-pikir sendiri dia ya. Ayo dah, udah jelas insya Allah ya. Ustazah boleh makan gak sih kalau kita kurban? Boleh, dengan syarat kurbannya bukan kurban wajib. Jelas? Kalau kamu kurbannya kurban sunnah, kamu boleh makan dari daging kurbannya bahkan sunnah. Tapi ngambilnya jangan lebih dari 1/3. Ada orang kurban buat dia semua. Itu namanya bukan kurban. Iya, bagi, ambil buat diri sendiri, jangan lebih dari 1/3 ekor, gitu kan? Kamu ambil atinya, yang paling bagus kamu ambil atinya, sisanya boleh juga kamu ambil pahanya, gitu kan? Paha depan atau paha belakang? Paha belakang lah, paha depan namanya tangan. Depan namanya tangan, belakang paha tuh, gitu kan? Baiklah teman-teman sekalian, udah jelas semuanya insya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang kita dengar, kita resapi, kita masukkan dalam hati jadi cahaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim.
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kemuliaannya, menciptakan keagungannya, menciptakan alam langit dan alam bumi. Diawali dengan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha agung Allah, pemilik kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, pemilik kekuasaan tertinggi, pemilik keagungan mutlak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ayat prinsip banget nih. Ayat jadi prinsip kehidupan kita nih. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya buat apa ya Allah? Kami hidup, kami mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau menguji kalian siapa di antara kalian yang dapat berbuat baik. Karena ada sebagian orang kalau dikasih sehat baik, pas giliran dikasih sakit mendadak kayak ngomel mulu. Ada tuh. Mana orangnya? Apalagi kalau sakit gigi. Kalau jalan nabrak tiang-tiangnya yang dimarahin. Kenapa kok kamu bisa ada di sini? Lah, bingung tiangnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ada orang kalau dikasih miskin baik, pas dikasih kaya sombong, semena-mena, pelit, jadi merendahkan orang. Waduh. Ada juga sebaliknya. Pas dikasih kaya baik, begitu dibikin miskin, bangkrut, ya Allah. Kerjaannya ngata-ngatain orang mulu. Begitu ngelihat rumah orang bagus, nyantet nih kayaknya. Pelihara tuyul nih kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Ada gitu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala kasih tahu. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan dengan segala macam keadaan-keadaannya, situasi kondisi umat manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah mau lihat siapa di antara kalian yang tetap bisa berbuat kebaikan dalam keadaan apapun. Wa huwal azizul ghafur. Allah lah zat yang maha perkasa, Allah pula lah zat yang maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu lihat tuh alam semesta enggak ada yang enggak pas. Enggak ada yang tafawut, enggak ada yang kayak enggak pas gitu. Ini saya lama mikirin ayat ini nih, saya kalau malam-malam tuh sering waktu dulu di Tarim, saya di musim-musim panas tidurnya di atas atap. Kan di sana kan atapnya rata gitu kan. Nah itu kita di rooftop sana itu di sutuh, itu suka tidur di atas sutuh karena kami nggak punya AC gitu ya. Kalau malam-malam suka liatin bintang-bintang sambil baca ayat ini, emang bener-bener ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu lihat alam langit nggak ada yang nggak pas. Kata Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang nggak pas dari alam langitnya Allah Subhanahu wa taala ataupun alam bumi juga. Tapi ini yang Allah Subhanahu wa taala lagi sebutin, alladzi khalaqa sab'a samawat. Langit-langitnya Allah nih nggak ada yang pas. Kamu bayangin kalau misalnya bentuknya bintang itu kayak wajan, piring, garpu, pasti nggak pas, gitu kan? Tiap lihat langit, tiap inget lapar, nggak cocok udah, pokoknya nggak cocok aja. Kamu bayangin bentuk apapun di alam langit nggak ada yang pas ya itu udah kayak gitu tuh.
awan-awan, saya suka liatin, apalagi kalau lagi terbang gitu kan, Masya Allah, Masya Allah. Begitu indahnya alam langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya suka menikmati di jalanan saat senja, saat matahari terbit, indah luar biasa. Alam langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan berbagai macam keindahan di semesta ini, teman-teman saudariku sekalian. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min. Kamu bayangin warna langit, kamu bayangin warna lain gak ada yang cocok. Yang paling cocok ya udah biru kayak begitu tuh, meskipun di Jakarta jarang kelihatan biru ya. Kena polusi. Iya, kalau habis hujan baru tuh ya kita lihat awannya biru begitu kan. Ulah manusia kalau itu tapi ya. Tapi aslinya itu kan langit warnanya biru, cakep dengan awannya yang putih begitu kan. Indah semuanya. Farjil basar kata Allah. Balikin lagi mata kamu, kedap-kedip sana sini tetap aja. Gak akan kamu lihat ada yang gak pas di alam langitnya Allah Subhanahu. Farjil basar kerrotin. Ulangi lagi dah, ulangi lagi. Berkali-kali kamu lihat. Gak cukup nih pakai mata telanjang, pakai teropong, pakai kamera, pakai teleskop, pakai apa aja dah. Kamu lihat alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kamu lihat, maka kamu akan semakin mengerti betapa sangat indah dan sempurnanya penciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang qalib ilaikal basar khasian wa huwa hasir. Mata kamunya tuh yang ngerasa, ya ampun saya gagal menemukan ketidaksempurnaan dalam penciptaan alam langitnya Allah Subhanahu. Walaqad zayyana sama'a dunya bimasabih. Kami udah hias-hiasi bumi ini dengan lampu-lampu. Berupa apa tuh? Berupa bintang gemintang di angkasa. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut itu sebagai batu buat lempar setan-setan. Sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan itu suka ngintipin lauhil mahfud. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, setan suka ngintip-ngintip isinya lauhil mahfud. Makanya mohon maaf nih ya, dukun-dukun dulu itu jauh lebih jago-jago daripada dukun-dukun sekarang. Ustazah kok pakai mohon maaf? Ya saya nggak tahu, siapa tahu di sini ada dukun. Sebaiknya minta maaf, ya kan? Dukun dulu tuh jauh lebih jago-jago teman-teman daripada dukun-dukun sekarang. Kenapa? Karena mereka itu kan kerja sama tuh sama syaitan. Dan setan dulu itu bisa lihat, bisa ngintip lauhil mahfud. Sampai ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan-setan ini udah dihalangkan. Udah gak pada bisa tuh ngelihat isinya lauhil mahfud. Khasian wa wasi. Wa qazina sama dunya masabi. Ujalna rujuman lisyayatin. Jadi sering setan tuh mengintip isinya lauhil mahfud, dilempar pakai bintang-bintang. Wa atadna lahum adabas sa'ir, dan kami siapkan untuk para setan-setan ini adab neraka yang sangat pedih, yang sangat nyata, yang menyala-nyala. Walilladzina kafaru bi rabbihim adabu jahannam bisal masir wa bisal masir. Untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan alam semestanya Allah, tapi dia masih ingkar juga sama Allah, gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami siapkan baginya adab neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqum fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila dilemparkan ke dalamnya, maka orang-orang akan melihat suara
gelagaknya api, yang gelagaknya air ketika mendidih. Nah itu sami'ulaha syahik. Syahik itu ya gitu tuh, suara neraka yang mengerikan tuh. Gak bisa bayangin kita kayak apaan suaranya. Suara api kalau lagi dilemparin besi, nah itu kan beda tuh suaranya tuh, gitu ya. Wah ini ada syahidnya, kayak ada teriakan dari api neraka tersebut ketika dilempari orang-orang kafir, dimasukkan di dalamnya. Wahya tafur, dan dia tafur. Tafur itu mendidih, nerakanya mendidih. Takadu tamayyazu minal ghaib. Nerakanya tuh hampir-hampir berpencar-pencar dari gemesnya. Teman-teman saya sekalian, kita tuh kalau gemes kayak ini kayak gitu juga neraka. Emang bahasanya Al-Quran tuh gak bisa ditandingi teman-teman. Ngeri banget. Takadu tamayyazu minal ghaib. Hampir-hampir neraka itu kayak berpencar-pencar dari marahnya, dari gemesnya sama orang-orang yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali datang nih rombongan masuk ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, jangan jadikan kami salah satu di antara rombongan tersebut. Meskipun kami punya dosa-dosa yang pantas memasukkan kami di dalamnya. Selamatkan semuanya ya Allah, ya Allah. Tiap kali dilemparkan rombongan, nerakanya tuh nanya, alam ya'tikum nadhir? Memangnya gak ada apa yang ngasih tahu kalian? Emangnya gak ada ustadz, ustadzah, dai, daiyah, ulama yang memperingatkan kalian terhadap neraka? Kok bisa-bisanya kamu masuk juga? Qalu, mereka bilang, bala qad ja'ana nadhir. Ada sih, ada pengajian, ada. Kamu nggak tahu jadwalnya? Ada. Terus kenapa kamu nggak datang? Kenapa kamu nggak dengerin? Kenapa kamu nggak simak? Kenapa kamu nggak amalkan? Fakadzabna. Karena kami mendustakannya. Karena kami nggak percaya sama dia. Karena kami menganggapnya Allah, apaan sih? Kuno. Apaan sih? Nggak gaul. Apaan sih? Gabut bener. Itu kan orang-orang nggak penting yang waktunya tuh emang banyak, nggak sibuk. Kalau kita nih kan sibuk. Kalau kami nih kan sibuk. Ada tender sana, ada arisan di sana, ada konser di sana. Fakadzabna, kami dustakan orang-orang yang memperingatkan kami tentang neraka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami bilang, enggak kok, Allah enggak nurunin apa-apa. Enggak ada kok, Allah mereka aja emang lagi nyari nama. Emang dia aja kerjaannya kayak begitu. Bukan sebagai pemberi peringatan bagi kami. In antum illa fi dhalalin kabir. Malaikat bilang, kalian ternyata berada dalam kesesatan yang besar. Waqalu, mereka kemudian berkata,
Lau kunna nasma'u au na'kil, ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya ampun, andai dulu kami mau mendengar, andai dulu kami mau hadir, andai kami dulu mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, hari ini kami tidak akan termasuk di antara kelompok neraka, di antara ahli-ahli neraka. Fa'tarofu bidzambihim. Saat itu mereka mengakui kesalahan mereka, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Tapi fasuhqan li ashabis sa'ir, enyahlah kalian wahai penghuni-penghuni neraka. Nyesel hari itu nggak ada gunanya. Sekarang kita lanjutkan nih ayat berikutnya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yakhshawna rabbahum, yang punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, yang punya rasa ngeri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau sampai Allah nggak berkenan sama saya, kalau sampai Allah marah sama saya, kalau sampai saya diusir dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kalau saya nggak diakui Allah sebagai hambanya, yakhshawna rabbahum, dia takut sama Allah Subhanahu wa taala bil ghaibi, saat di mana dia sedang sendirian sekalipun. Kenapa kok disebut secara bil ghaibi ini secara khusus, bukan bisyahadati wal ghaibi gitu ya? Disebutkan bil ghaibi karena orang yang punya rasa takut kepada Allah bahkan saat sendiri, dipastikan akan punya rasa takut kepada Allah di saat dia sedang berada dalam banyak orang, dalam keramaian. Tapi yang takut kepada Allah di saat berada dalam keramaian belum tentu takut sama Allah saat dia sendirian. Betul? Coba lihat diri kamu. Kalau lagi sendirian ngapain? Coba gini deh, lihat diri kamu saat sholat berjamaah, apalagi jadi imam, dengan saat kamu lagi sholat sendirian di dalam kamarmu gak ada yang lihat. Kalau jadi imam mendadak fasih banget. Betul? Di saat sholat lagi sendirian, ya Allah baca Fatihah buru-buru banget. Apaan yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Benar. Allah liman hamid. Kayak lagi diburu-buru apa gitu. Masya Allah. Saya mah nggak gitu Ustazah. Tetap khusyuk walaupun sendirian. Enggak khusyuk walaupun berjamaah. Ya Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang bisa punya rasa takut kepada Allah bahkan saat sendirinya. Saat dia sedang sendirian, lahum maghfiratun. Dia akan dapat banyak ampunan. Wa ajrun, pahala kabir yang sangat besar. Pahala, kalau udah zat yang maha besar ngasih tahu pahalanya besar, udah pasti tuh pahalanya artinya pasti besar banget. Dan besar banget itu teman-teman, ini enaknya nih, pahala yang besar bisa ngapusin dosa-dosa. Ya orang kalau dapat pahala besar, dosa-dosanya bisa kehapus. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Begitu. Terus kalau orang terus aja berpahala, padahal dia dosa-dosanya udah habis. Misal nih,
Ada orang dia terus berpahala dengan pahala yang besar, padahal dia punya dosa udah habis. Kalau kayak begini gimana nih? Pahala besar tersebut bisa dia bagikan. Berkahnya itu bisa luber. Ke siapa? Pertama ke orang tuanya. Makanya kenapa beruntung orang tua punya anak soleh-solehah. Karena ngalir tuh kebaikannya si anak tersebut akan sampai kepada orang tuanya. Jadi sekalian saya muliakan, ada satu cerita seorang ayah meninggal dunia. Kurang soleh ayahnya. Tapi dia meninggal dunia meninggalkan anak. Meninggalkan seorang anak. Masih kecil anaknya waktu dia tinggalkan, tapi besar, ibunya Masya Allah luar biasa, ngajarin kepada dia ilmu agama, carikan guru yang saleh, yang mengajarkan dia tentang cara sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dari sejak belia, diajarin sama gurunya, nak kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain kecuali semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ajarin sama gurunya, saat kamu minum nak, nih air rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya sebelum minum kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi haus. Nyari kesempatannya nggak dapat. Sehingga sekalian, akhirnya si anak ngamalin. Dia mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim sambil dihayati bahwa semuanya dari Allah SWT. Makasih ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan engkaulah aku minum. Sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim, karena rezekimu ya Allah, semuanya darimu ya Allah aku makan. Sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim, bangun tidur Bismillahirrahmanirrahim, semua dia kerjakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah kemudian mewahyukan kepada malaikat yang saat itu sedang mengazab anak tersebut, mengazab orang tuanya, bapaknya, bilang, ya malaikati irfa'ul adzaba minhu fa inni astahi an u'adzib rajulan wa ibnuhu yadhkur ismi daima. Wahai malaikatku, angkatlah azab dari si bapak. Saya malu, kata Allah, untuk menyiksa seorang laki-laki yang anaknya senantiasa menyebut-nyebut namaku. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang punya rasa takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di saat dia sendirian, malam-malam sendirian, dia bangun jam 3, jam setengah 4, dia wudhu, nggak ada yang lihat, dia sholat, ditengadah tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Bukan yang bangun jam 3 kemudian update status. Saya nggak ngasih tahu kok Ustazah kalau saya tahajud, nggak ngasih tahu sih. Tapi dia broadcast fadilah bangun malam. Ustazah itu kan sekalian dakwah, ya kenapa harus jam 3 amat? Masya Allah. Ayolah, mesti pinter-pinter lihat hati kamu. Pertanyakan lagi tujuanmu. Pertanyakan lagi apa niatmu. Dorongan kamu melakukannya itu apa? Ada juga nih mak-mak nih, banyak banget nih yang kayak ginian, banyak banget. Tahajud sih kagak ada yang lihat, sampai suaminya aja nggak tahu kalau dia tahajud. Tapi pagi-pagi kelihatan loyo banget.
Suaminya kan jadi nanya ya, kamu kelihatan lemes banget, kamu sakit? Enggak sih, cuman ngantuk. Emang kamu semalam gak bisa tidur? Bukan gak bisa tidur, tapi kan 11 rakaat witir. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ada temennya curhat. Makanya cobain dong kalau malam tuh bangun. Saya udah ngerasain. Masya Allah. Hati-hati emang bener-bener nih, bener-bener. Masalahnya ada pada yahsyawna rabbahum bil ghaib. Takut kepada Allah. Bagus hubungannya dengan Allah bil ghaib saat dia sedang sendirian. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dia dapat ampunan atas dosa-dosanya dan dosa orang tuanya, dosa keluarganya, wa ajrun kabir, dan dia juga dapat pahala yang sangat besar. Orang-orang kaum kafir Quraisy atau orang-orang Yahudi Madinah suka ngobrol kayak begini nih. Kita kalau lagi ngomongin Muhammad jangan kenceng-kenceng. Kita mesti pelan-pelan aja. Tuhannya Muhammad suka kedengeran. Wasirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kata Allah, kalian orang kafir, asirru qaulakum, kamu mau memelankan suara, awijharu bih, atau kamu mau teriak-teriak keras sekalipun, gak ada bedanya bagi Allah SWT, sebab innahu alimun bidatis sudur, sesungguhnya Allah maha mengetahui bahkan apa yang ada di dalam hati kalian. Jangankan yang udah dilafalkan, yang di hati aja, yang lain gak ada yang tahu, Allah tahu. Dan ini buat saya kayak malu banget gak sih? Kita nih kayak kelihatan di luar kayak iya gitu. Kayak so iye gitu. Kayak khusyuk, kayak cakep gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Sementara kalau dibuka yang ada di dalam hati kita, ya Allah, ya Allah. Wasirru qaulakum awijharu bih. Dan ini teman-teman sekalian, perbedaan antara kita sama para wali. Perbedaan sangat mencolok antara kita dengan hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pada dua hal. Yang satu, niat baik mereka tuh hatinya penuh dengan niat-niat baik, nggak pernah ada keinginan untuk tidak baik gitu kan. Yang kedua, kemampuan mereka untuk jaga hati. Yang di dalam hati tuh sama bagusnya sama yang di luar, bahkan terkadang yang di dalam lebih bagus daripada yang di luar. Hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu jangan sok-sokan ngerasa jangan-jangan nih saya udah jadi wali. Ketinggian. Turun, ketinggian. Jauh banget mah. Udah deh, kamu yang tahu hati kamu kayak gimana. Bapa Bahiyah berulang kali mengingatkan saya di masa hidup beliau. Katanya beliau, Halimah, kita yang tahu siapa kita. Kamu yang paling tahu hati kamu, diri kamu, nilai kamu.
selain Allah Subhanahu wa taala. Allah paling tahu keadaan kita dan kita tahu siapa kita. Jangan sampai penilaian orang padamu membuatmu samar melihat diri sendiri. Kayak kebanyakan dengar pujian orang sampai kayak kita lupa gitu. Kamu solehah banget ya? Enggak kok. Tapi kamu solehah banget kok. Iya sih. Gampang bener percayanya. Padahal orang cuma basa-basi. Ya Allah, ya Allah. Serem teman-teman, serem. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan cermin hati kita bersih sehingga kita bisa melihat diri kita sebagaimana nyatanya insya Allah. Biar nggak ketipu. Biar nggak ketipu sama diri kita sendiri gitu. Biar nggak ketipu sama pujian orang lain. Bahkan banyak nih di antara kita ini ya, yang nggak hanya ketipu sama pujian orang lain, bahkan ama hinaan orang lain aja bisa ketipu. Dia nggak tahu siapa saya. Saya akan maafkan karena dia nggak kenal siapa saya. Masya Allah. Padahal wali-walinya Allah, mereka pandangan orang tidak membuat mereka tertipu. Ada seorang waliullah di jalan dikatain, saya akan sampaikan ini ya. Ya kalb. Apa tuh artinya? Saya nggak mau nih keluar kalimat kata-kata nggak ini ya. Beliau dikatain begitu, dikatain binatang berkaki 4, suaranya karena saya nggak mau lisan saya melafalkan kalimat semacam itu. Begitu dikatain begitu, nih seorang ulama nih, seorang ulama yang udah sampai wali min auliyaillah. Beliau menoleh kepada orang tersebut kemudian bilang, makasih ya pujiannya. Orang-orang bingung, kok pujian? Orang yang lagi nyela juga bingung. Dia bilang, kok pujian? Orang saya lagi ngata-ngatain kamu kok. Oh, saya dengarnya pujian. Kenapa begitu? Sebab enggak ada yang lebih menyenangkan tuannya daripada seekor guguk tadi ini. Iya kan? Dipelihara, disayangin sama tuannya sampai kayak apaan? Nurut aja. Dilemparin tulang bolak-balik diambilin. Nggak ada ceritanya tuh habis dilempar nih, ogah gua. Udah kenyang gua. Nggak ada ceritanya gitu ya. Diajakin main walaupun nggak mood ya udah dia main gitu. Diajakin berhenti ya berhenti walaupun dia masih kepengen main. Diajakin jalan nih jalan. Dipanggil noleh. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dipanggil sama tuannya noleh dia. Walaupun lagi semales apapun dia. Kan begitu? Nyaut tuh si binatang satu itu. Dia bilang, andai saya bisa punya akhlak semacam itu kepada tuan saya. Andai saya bisa punya akhlak semacam itu kepada tuan saya, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Subhanallah. Lagi dihina orang aja, dia mendengarnya sebagai sebuah pujian. Karena dia tahu betapa hinanya dirinya. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala tuh kayak gitu. Kayak gitu tuh. Enggak ketinggian naro diri. Jadi sekalian, kamu kalau lagi ngerasa
Dia menghina saya, dia merendahkan saya, dia tidak menghargai saya. Ingatkan dirimu, jangan-jangan bukan dia nggak menghargai, tapi kitanya jualannya kemahalan. Betul nggak? Kita terlalu taruh harga diri kita ketinggian. Makanya jadi berasanya orang gak ngargain. Teman-teman sekalian, bayanginnya gini aja deh, paling enak dah, buat saya paling enak. Bayanginnya diri, andai nanti di akhirat pantas buat masuk neraka. Andai di akhirat Allah masukkan kita ke dalam neraka, hinaan macam apa yang menurutmu layak buatmu itu? Dihina apa aja kayaknya tuh pantes loh. Kamu kalau bayangin diri kamu di akhirat gak selamat, misalnya dihina orang ya, kurang ajar. Emang bener sih saya kurang ajar. Bahkan bukan hanya kurang ajar, saya bahkan pantas untuk neraka. Kan begitu? Gak bener kamu, ya emang gak bener saya. Andai saya benar, pastilah Allah tidak memasukkan saya ke dalam neraka. Kan begitu? Dan teman-teman saya sekalian, mohon maaf, kalau bicara neraka, siapa di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan selamat darinya? Gak ada. Tidak kamu, tidak pula saya. Tidak kamu, tidak pula saya. Tidak ada di antara kita yang punya jaminan terhadap keselamatan kita di akhirat nanti. Allah gak wajib masukkan kita ke dalam surga. Siapapun kita. Allah berhak memasukkan kita ke dalam neraka, siapapun saja kita. Siapapun saja kita, Allah berhak kalau mau memasukkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Maka emang malu banget nih dengan fakta innahu alimun bidatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka jangan biarkan penilaian orang sebaik apapun membuatmu samar melihat aib-aib dirimu sendiri. Jangan sampai pujian orang kepadamu membuatmu lupa tentang siapa diri kamu yang sesungguhnya. Buatmu lupa siapa dirimu yang sesungguhnya. Allah bilang asirru qaulakum awijharu bih. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Kamu mau pelanin suara kamu sampai bisik-bisik. Awijharu bih, kamu mau kerasin suara kamu kayak apapun. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah bahkan mengetahui apa yang ada di dalam hatimu itu. Allah mendengar apa yang ada dalam hatimu itu. Tapi subhanallah, emang subhanallah, kita tuh kalau lagi mau ngomong yang gak bagus, pasti pelan-pelan. Saya udah berasa tuh, kalau udah saya mulai memelankan suara saya ketika ngobrol sama suami, saya udah mulai berasa. Kalau ada orang-orang dalam perkumpulan, tiba-tiba ada yang suaranya mendadak pelan-pelan. Tahu gak sih? Udah tuh. Waktu Indonesia bagian ghibah. Masya Allah. Dan itu bukan hanya terjadi di masa sekarang. Kadang-kadang bahkan gak pakai keluar suara loh. Tapi dengan sentuhan tangan
atau bahkan isyarat mata. Ya kan? Itu namanya khainatul a'yun. Ya, khianatnya mata tuh. Mata yang isyarat. Makanya emang kadang-kadang punya temen yang rada susah nyambungan tuh bagus juga. Menurunkan mood untuk bergibah. Apaan sih? Yang kemarin saya bilangin, yang mana? Allah. Saudara sekalian saya muliakan. Ada dulu zamannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Namanya Sayyidina Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Pemimpin sebuah kabilah yang sangat dicintai sama kaumnya. Ketika dia masuk Islam, sekaumnya semua pada masuk Islam. Orang yang sangat berpengaruh. Karimu qaumin. Sampai Nabi Muhammad tuh dari hormatnya, disayangnya sama dia. Nabi pernah lagi kumpul-kumpul, kemudian dia datang. Nabi kemudian berdiri dan ngajakin semua sahabatnya berdiri seraya mengatakan, "Gumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian semua untuk hormat kepada sayyid kalian, pemimpin kalian. Ini hadis ini juga merupakan salah satu bantahan kepada orang yang enggak mau berdiri ketika mahalul qiyam gitu ya. Kayak yang Nabi Muhammad tuh nggak suka kok kalau ada orang berdiri buat menyambut beliau waktu hidupnya aja kayak gitu, apalagi sudah kematiannya gitu. Teman-teman saya sekalian, siapa bilang begitu? Nabi Muhammad bahkan berdiri dan bahkan Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya berdiri ketika Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad datang kepada mereka. Gumu ila sayyidikum, kata Nabi Muhammad, berdirilah kalian untuk menyambut Tuhan kalian ini. Sayyidina Sa'ad meninggal dunia. Wah, sahabat turun semuanya untuk ikut serta bertakziah dan juga mengantarkan jenazahnya. Sesudah disolati, diantarkan jenazahnya menuju ke kuburan. Itu dari banyaknya sahabat yang turun semuanya untuk ikut serta nganterin jenazahnya. Sampai tuh pembawa jenazahnya nggak ada tugasnya. Maksudnya kerandanya yang dipindah-pindahin, kerandanya yang orang ganti-gantian buat bawa, gitu ya, bukan kayak 4 orang ditugaskan buat bawa gitu, enggak, tapi kayak yang dipindah-pindahin, bawa sebentar, terus pindahin lagi, gantian lagi yang ngebawa gitu, dari ramenya orang yang mengantarkan jenazah beliau menuju ke pemakaman. Dan dari ramenya, Nabi itu udah di belakang, masih di belakang, jenazahnya malah udah ini gitu, udah lebih depan, jauh jaraknya antara Nabi Muhammad dengan jenazah ini gitu ya. Subhanallah, orang mulia, jenazahnya tuh nggak ada beratnya, sama sekali nggak ada beratnya. Ketika nyampe ke bahunya orang yang beriman, Masya Allah, emang Tuhan kita nih, emang orang yang sangat kita hormati nih, gak pernah nyusahin, hidup gak nyusahin, meninggal dunia pun gak nyusahin, gak pernah bikin berat orang lain, gak pernah nyusahin orang lain, sampai udah jadi jenazah aja gak ada beratnya sama sekali. Iya nih orang memang Masya Allah orang ini. Beliau memang selalu meringankan orang sehingga jenazahnya ringan. Macam-macam pemikiran para orang-orang mukmin, karena orang mukmin tuh memang terbiasa berpikir positif. Lain cerita ketika nyampe ke orang munafik, selalu berpikir negatif. Hati-hati sama diri kamu, liatin. Kalau semua orang kamu cari negatifnya, kalau semua keadaan kamu cari negatifnya, kalau apapun aja kamu cari negatifnya, teman-teman saudaraku sekalian,
Hati yang indah akan dapat melihat keindahan pada apapun dan siapapun. Sementara hati yang buruk hanya akan melihat keburukan pada apapun dan siapapun. Jadi kalau kamu bermasalah sama satu orang, bisa jadi dia yang bermasalah atau kamu yang bermasalah. Tapi kalau kamu bermasalah sama semua orang, ya udah pasti yang bermasalah adalah kamu. Bisa-bisanya, ini nggak cocok, mas itu nggak cocok, mas ini nggak cocok. Ya, emang kamu yang bermasalah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, yang bermasalah sama semua orang ini adalah orang-orang munafik yang memang mikirnya tuh selalu negatif, termasuk ketika ngangkat jenazahnya Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad. Dia ngomong begini nih, khafiful wazn, khafiful qadr indallah. Harus gitu bahasanya kan, bisik-bisik. Sama sebelahnya dia bilang, sebelahnya denger, tapi yang lain-lain gak denger. Dia bilang, ringan ya, emang ringan nih kayaknya pahalanya. Ringan ya, kagak ada berat-beratnya, lo berasa nggak? Iya sih. Ini orang mukmin nih di sampingnya nih. Kayaknya emang nggak punya nilai di sisi Allah. Kagak ada beratnya. Ya ini kan pikirannya rada, kok bisa-bisanya jenazah ringan dibilangin ringan timbangannya di sisi Allah, ringan nilainya di sisi Allah. Sehingga sekalian dia ngomong bisik-bisik, sebelahnya dia bilang itu. Ucapan ini, dia padahal udah ngomong bisik-bisik nih, jarak 4 orang di samping kanan kiri nggak dengar. Bahkan mungkin sebelahnya sana aja nggak dengar. Tapi wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun. Nabi Muhammad dari belakang teriak, man yaqulu hakada innahu khafiful qadar khafiful wazn indallah. Siapa tuh yang berani-berani ngomong kayak gitu? Ringan jenazahnya karena ringan nilainya di sisi Allah. Siapa yang berani-berani ngomong begitu? Sebelahnya, oh, tahu rasa gitu kan? Ini nggak tahu Nabi Muhammad tuh dekat sama Allah. Hati-hati sama orang yang dekat sama Allah. Hati-hati sama orang yang dekat sama Allah. Dan karena kamu nggak tahu siapa orang mukmin yang dekat sama Allah, maka berhati-hatilah sama siapapun yang beriman. Hati-hati sama hamba-hambanya Allah. Karena Allah tuh kayak begitu tuh, sama yang dekat sama Allah SWT cemburu banget. Sayyidina Muhammad dekat sama Allah, maka Allah kasih tahu rahasia-rahasianya Allah. Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad dekat sama Allah SWT, maka ketika ada orang ngomong bisik-bisik, Nabi Muhammadnya dengar. Siapa yang berani ngomong kayak begitu? Khafiful wazn khafiful qadr indallah. Nabi kemudian kasih tahu kenyataannya kenapa ringan. Orang hanya bisa menebak-nebak, oh ini karena orangnya memang nggak pernah ngerepotin orang, makanya jenazahnya jadi ringan. Karena seperti mana orang hidup, seperti itulah dia mati. Kan begitu? Kama ta'ish tamut, seperti mana kamu hidup, seperti itu kamu akan mati gitu. Tapi Nabi memberitahu faktanya. Sebab yang lain hanya bisa mengira-ngira, berzon, berprasangka. Ada yang berprasangka baik dan itu adalah orang yang beriman. Ada yang berprasangka buruk dan itu adalah orang-orang munafik. Kata Nabi Muhammad, laqad ra'aitu sab'ina alfa malak lam yanzilu minas sama' nazalu litasyi'i janazah Sa'ad ibn Mu'ad. Aku telah melihat
70.000 malaikat-malaikatnya Allah yang tidak pernah turun ke bumi, hari ini turun untuk mengantarkan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'adz. Kamu tahu kenapa jenazahnya ringan? Sebab jenazahnya digiring, digotong sama para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, diarak sama malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sayap-sayap mereka, sehingga tidak ada lagi rasa beratnya di bahu-bahu orang yang mengangkatnya. Ya Allah, ya Allah. Saya kalau mikir-mikirin ya, keberuntungannya para sahabat. Betul Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz pemimpin qabilah. Betul beliau orang mulia. Tapi andai tidak karena Nabi Muhammad, ia hanyalah seorang pemimpin qabilah. Yang bahkan pemimpin-pemimpin qabilah lainnya, emang kita tahu namanya? Enggak tahu kita. Teman-teman saudaraku sekalian, zaman itu atau zaman sekarang deh, ada yang tahu di sini siapa nama presiden Zimbabwe? Presiden lah padahal. Hah? Ada yang tahu? Enggak tahu. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kita nggak tahu nih nama presiden negara Switzerland. Apa ya? Bisa New Zealand deh. Ada yang tahu di sini? Saya belum lama tahun lalu pergi ke New Zealand, tapi saya nggak tahu nama presidennya. Dan saya juga nggak cari tahu siapa nama presidennya gitu. Nggak tahu juga dan nggak cari tahu. Tapi kita tahu siapa Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad. Karena iman kepada Allah. Karena cinta dan sayangnya kepada Rasulullah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Dan bukan hanya terkenal di bumi. Coba lihatin betapa iman dan cintanya kepada Nabi Muhammad sampai bisa menjadi sebab turunnya 70.000 malaikatnya Allah. Iman tuh bisa begitu. Cinta kepada Nabi Muhammad tuh bisa sampai begitu. Pertanyaannya bagi kita adalah apa yang iman persembahkan untukmu? Apa yang imanmu bisa berbuat padamu untuk apa gitu? Cintamu kepada Nabi Muhammad tuh bisa bikin apa, teman-teman sekalian? Kalau gede bisa bikin macam-macam. Bilal bin Rabah, kebayang, dulunya itu orang yang bahkan digelandang di padang pasir panas kota Mekah, dicambuki. Dijual di pasar jadi barang, ditarik-tarikin rambutnya. Karena semakin keriting semakin mahal. Pemilik rambut keriting gak usah rebonding. Tambah keriting itu tambah mahal, teman-teman sekalian. Itu kan budak ustazah. Iya, anggaplah begitu. Kita budaknya Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, saya dari budak yang dijual di pasar, ditonjok-tonjokin, mau tahu kekuatan badannya kayak apaan, sampai jadi seseorang yang katanya Nabi Muhammad, wahai Bilal, ketika saya di Isra Mi'rajkan, saya ada di surga, saya dengar suara sendal di surga. Sendal kecipakan sama air gitu, kecipakannya suara sendal kena air di surga. Saya tanya, suara apa itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah suara terompahnya Bilal bin Rabah. Dari budak dijual di pasar, iman kepada Allah dan cintanya kepada Nabi Muhammad
membuat Bilal bahkan orangnya masih ada di bumi, sendalnya udah nungguin di surga. Kamu iman dan cintamu udah bikin apa? Udah bikin apa? Sekurangnya bikin kita mudah-mudahan selamat di akhirat. Sekurangnya bikin kita mati husnul khatimah. Sekurangnya bikin kita tetap iman dan Islam sampai saat datang ajal menjemput kita. Insya Allah. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah man khalaq yang menciptakan? Siapa yang nyiptain? Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lam, pastilah dia akan tahu segala sesuatu. Lah yang nyiptain Allah, kamu pikir Allah nggak tahu apa? Kamu mau bisik-bisik, kamu mengerjain apapun, kamu sedang sendirian. Kamu ngambil uang di saku baju suamimu. Ala ya'lamu man khalaq, kamu pikir Allah yang maha mengetahui, yang menciptakan kamu gak tahu gitu? Ya tahu lah. Saat suamimu udah tidur, kamu WhatsAppan sama laki-laki, yang bahkan mungkin dia sedang tidur di samping istrinya juga. Ala ya'lamu man khalaq, kamu pikir yang nyiptain kamu gak tahu apa? Suami saya sih gak tahu, tapi Allah Tuhannya suami kamu tahu. Allah Tuhannya suamimu, dia tahu. Apapun yang kamu lakukan, dia maha tahu. Maka jangan berani-berani sama dosa, sebab dia tahu segalanya. Tetaplah takut saat bersama atau saat sendiri, sebab dia tahu segala sesuatu. Wahwal latiful khabir. Allah adalah zat yang maha lembut, al-khabir, zat yang maha mengawasi. CCTV-nya nggak terbatas, teman-teman. CCTV itu cuman bisa lihat yang terjangkau aja, punya penglihatan sangat terbatas. Allah Subhanahu wa taala jadikan bahkan Nabi Muhammad pandangannya nggak terbatas. Katanya Allah, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Atimur ruku' awas sujud, fawalladhi nafsi biyadi inni la arakum min wara'i dhahri ma idza raka'tum wa idza sajadtum." Kata Nabi Muhammad, kalian kalau ruku, kalau sujud yang benar. Yang benar. Kalau ruku yang sujud, kalau ruku sama sujud yang benar. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, inni arakum min wara'i dhahri, aku melihat kalian dari belakangku bagaimana kalian ruku dan sujud. Ini Nabi Muhammad nih, hambanya Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Segitunya aja pandangannya nggak terbatas. Kita hanya bisa ngelihat ke arah depan kita, tapi Nabi Muhammad yang di belakang bisa kelihatan. Yang di belakang bisa kelihatan. Yang benar rukunya, yang benar sujudnya. Saya lihat kalian dari belakang saya. Masya Allah, Masya Allah. Wahwal latiful khabir. Maka emang benar-benar nih, saudaraku sekalian saya muliakan, hamba-hamba tercintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang nggak perlu banyak-banyak cerita sama mereka. Kayak udah tahu duluan gitu. Saya kadang-kadang sampai kalau udah berhadapan sama guru-guru saya gitu ya, kayak nggak usah ngomong gitu. Kayak nggak usah ngomong. Kayak saya sampai takut aja. Ini ada tulisannya apa gimana ini ya? Apa yang dirasa, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, kayak semuanya begitu jelas
di dalam pandangan mereka. Bahkan apa yang ada di dalam hati, nggak usah pakai ditampakkan begitu jelas. Memang saya ada cerita tuh di buku Bidadari Bumi yang pertama itu ya, yang saya ketemu sama orang, saya lagi jalan, lagi mikirin niat saya, terus dia panggil saya, ya binti, Allah bayu'atik ala qadr niyatik. Nak, dia bilang, Allah bakal kasih kamu sesuai dengan niat yang kamu pikirkan itu tadi. Masya Allah, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa begitu tuh? Sebab mereka tahu, sebab mereka dekat sama yang Maha Tahu. Makanya sering diberi tahu. Serem dong Ustazah kalau ketemu orang kayak begituan. Alhamdulillahnya enggak. Kenapa gitu? Sebab mereka adalah bagian wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk rahmat kami kepada alam semesta. Nabi itu kalaupun tahu apapun, itu pengetahuan beliau adalah bentuk rahmat. Rahmatnya Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan lewat Nabi Muhammad, makanya nggak bikin takut, nggak bikin serem. Jadi sekalian, dari sini saya tahu orang kalau suka bikin takut orang nggak deket sama Allah tuh. Dari penglihatan saya, ada yang lagi benci sama kamu. Wah. Ada yang lagi ngarepin kamu mati. Aduh, serem bener. Umur kamu nih udah tinggal. Udah gak usah. Yang bikin takut kayak begitu, pastilah bukan hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untuk kalian dalulan. Dalul itu mudah, jinak, dalul. Kalau di binatang-binatang tuh dalul, istilahnya itu adalah binatang yang sudah mudallalah, sudah jinak gitu ya. Udah kucing, jinak, nggak yang galak gitu. Itu namanya binatang yang dalul. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang bumi ini udah kami jadikan sebagai tempat yang mudah, yang jinak untuk kalian jelajahi. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian, jelajahilah bumi ini ke segala penjurunya. Wa kulu mir rizki, dan makanlah dari rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan, keluarkan dari bumi. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kalian akan kembali. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini ini ayat salah satu dari dalil buat kita jalan-jalan. Ini yang pada senang jalan-jalan baca hadis ini nih. Ntar kalau udah baca ayat ini, ntar kalau udah suaminya ngelarang, huwaladzi ja'ala lakumul ardha